ini ada 27. Nah, sehingga dari baik itu 27 yang berasal dari pelamar prioritas, THK2 maupun juga non ASN dan PKN nanti optimis untuk bisa lulus seleksi P3K Guru 2024. Sobat calon guru semuanya, harapan terakhir bagi teman-teman guru honorer maupun juga tenaga non ASN yang mengikuti seleksi P3K adalah ketika kita nanti dinyatakan lulus dan juga bersiap untuk melakukan pengisian daerah serta pemberkasan teman-teman. Nah, tentunya di sini nanti kita bisa melihat data ya, dan ini kita akan memberikan contoh data yaitu berisikan ciri-ciri honorer yang 100% lulus P3K 2024 dan juga bersiap untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan. Serta dari data ini maka kita akan bisa mengatur strategi ya untuk teman-teman pelamar P3K tahap 2 supaya nanti kita itu tidak memperebutkan formasi yang sebenarnya itu sudah kosong ya, sudah nggak ada karena sudah terisi oleh pelamar P3K tahap 1. Kira-kira bagaimana informasinya dan langkah berikutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita berikan satu contoh dulu yaitu untuk ciri-ciri guru honorer ya, yaitu untuk pelamar P3K guru. Ciri-ciri guru honorer yang optimis 100% bisa lulus seleksi P3K Guru 2024. Ya benar, di sini yang kita ketahui bahwasanya ini adalah dari salah satu instansi yang sudah mengumumkan untuk jumlah pelamar P3K tahap 1 yang sudah lolos verifikasi berkas. Nah, misalkan saja di sini adalah untuk guru agama Islam ya. Guru agama Islam di sini jumlah formasinya ada 1. Kemudian yang lolos verifikasi alias menjadi peserta P3K tahap 1 ini ada 532 ya. Nah, ini. Kemudian guru agama Katolik di sini adalah satu formasi, sementara yang mendaftar belum ada. Kemudian berikutnya di sini untuk guru kelas SD jumlah formasinya cukup banyak ya, 201. Namun yang lulus seleksi administrasi ternyata ada 2924. Sementara di sini guru matematika 1 kemudian lolos verifikasi ada 5 ya. Kemudian di sini yang teman-teman untuk contoh yang nanti optimis lulus 100% diangkat menjadi P3K, contohnya adalah seperti ini. Misalkan guru seni budaya jumlah formasi ada 60, kemudian untuk lolos verifikasi berkas di tahap 1 itu adalah ada 27. Nah, sehingga di sini kalau misalkan teman-teman antara jumlah formasi dengan jumlah pelamar itu lebih banyak formasinya untuk tahap 1, otomatis di sini nanti seluruhnya 27 peserta ini lulus semua ya, lulus semua diangkat menjadi P3K. Jadi salah satu ciri-ciri ketika teman-teman itu adalah lulus P3K itu adalah ketika jumlah formasi kalian itu lebih banyak daripada jumlah pesaingnya. Itulah ciri-cirinya. Nah, kemudian dari mana teman-teman untuk mengetahui apakah kita lulus atau enggaknya? Nah, di sini kita coba cek dari mekanisme seleksi P3K guru. Dari seluruh peserta di sini adalah untuk pelamar prioritas, kemudian guru THK2 dan juga non ASN data PKN. Di sini melamar pada tahap 1 ya. Nah, jadi di sini ini sebagai strategi juga nih bagi teman-teman yang pelamar di tahap 2. Kalau misalkan kalian sudah mengetahui data seperti ini, maka akan enak ya. Jadi misalkan di sini untuk ini adalah untuk yang 60 ya, guru seni budaya 60. Kemudian di sini dari jumlah pelamar tahap 1 ini ada 27. Nah, sehingga dari baik itu 27 yang berasal dari pelamar prioritas, THK2 maupun juga non ASN dan PKN nanti optimis untuk bisa lulus seleksi P3K Guru 2024. Sedangkan di sini masih ada sisa ya, masih ada sisa yaitu 60 dikurangi 27. Di sini nanti masih ada 33an ya, nanti untuk bisa didaftar, bisa diperebutkan untuk teman-teman yang guru sekolah negeri dan juga lulusan PPG. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat pada data ini, maka teman-teman yang di daerah ini, maka jika kalian melamar di guru seni budaya, maka kalian optimis untuk bisa ikut seleksi, ikut nanti diangkat P3K ketika nanti dapat peringkat terbaik ya. Nah, beda halnya dengan yang di sini ya. Misalkan untuk guru PJOK ini adalah 127. Nah, di sini 127 formasi. Sementara yang melamar tahap 1 di sini adalah terdiri dari prioritas, kemudian THK2 dan juga non ASN PKN. Ini sudah 266. Nah, sehingga di sini pelamar tahap 2 nanti ikut seleksi mau memperebutkan apa? Ya tentunya kita ikut seleksi ya, semoga nanti bisa diangkat menjadi P3K pada waktu.
Sementara untuk formasi ya ini sudah habis digunakan untuk pengisian formasi oleh teman-teman pelamar P3K tahap 1. Dan sementara untuk teman-teman yang pelamar P3K teknis, misalkan ini untuk yang guru sebagai contohnya di instansi satunya, di sini juga sudah diumumkan, yaitu misalkan di sini guru guru matematika, di sini jumlah formasi ada 8 yang memenuhi syarat, yang pendaftar tahap 1 ternyata di sini hanya ada 1 ya, sehingga masih ada 7 formasi yang bisa didaftar oleh teman-teman pelamar P3K guru tahap 2. Kemudian guru TK ini juga sama, yaitu 29 formasi yang lulus ini adalah tahap 1 9. Nah, ini adalah masih peluangnya cukup besar ya untuk nanti tahap 2 bisa mendaftar. Nah, kalau misalkan di daerah kalian itu tidak diumumkan data seperti ini, pelamar tahap 2 itu sebaiknya gimana? Sebaiknya nanti kita resume pendaftaran itu nanti menunggu ketika sudah diumumkan pengumuman hasil seleksi kompetensi untuk yang pelamar tahap 1, sehingga kita bisa mengetahui nih, yaitu formasi apa saja di unit penempatan mana saja yang masih ada formasi yang belum terisi oleh pelamar P3K tahap 1. Kalau misalkan kalian melamar pada formasi yang ternyata di situ sudah diisi oleh pelamar tahap 1, tentunya sama halnya kita itu akan memperebutkan yaitu formasi kosong, teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini untuk pelamar tahap 1 itu kan secara diurutkan penempatannya itu didahulukan ya. Nah, pelamar tahap 1 adalah di sini XTHK 2 sampai dengan non ASN BKN. Nah, sementara kalau misalkan formasinya ini adalah misalkan guru agama Hindu misalkan ya. Misalkan di sini guru agama Hindu itu formasi 1, kemudian yang memenuhi syarat ini adalah dari pelamar yang urut 1 dan 2 ini sudah diisi. Maka non ASN BKN urutan bawahnya ini sudah nggak kebagian formasi kembali. Samanya juga dengan yang ini, pengadministrasi perkantoran jumlah alokasi P3K 2 pelamar tahap 1 ini adalah 2, otomatis tahap berikutnya yaitu non ASN yang tidak terdaftar di data BKN ini nanti kita nggak akan lulus ya. Kenapa? Formasinya sudah diberikan untuk pelamar tahap 1. Nah, untuk contohnya seperti ini, yaitu misalkan kita itu sama-sama melamar pada jenjang jabatan pengadministrasi perkantoran SLTA sederajat untuk ijazah yang dipersyaratkan alokasi 1, maka di sini sudah diisi pelamar yang tahap 1, misalkan di sini adalah pelamar tahap 1 ya, maka yang lulus yang ini pelamar tahap 1 maupun juga tahap 2, karena kalah nilai, kalah urutan prioritas juga, maka kita ini nggak akan bisa lulus, teman-teman. Nah, di sini adalah salah satu daerah yang telah mempublikasikan, yaitu terkait tentang seleksi P3K tahap 2. Di sini sudah secara detail rinci ya diumumkan, yaitu untuk pendaftaran dan juga di sini jumlah pelamar yang memenuhi syarat ya. Ini adalah untuk daftar pelamar di tahap 1. Maka di sini misalkan guru ahli pertama, guru kelas, ini adalah formasinya ada 60, kemudian yang pelamar sudah 22. Berarti untuk guru kelas ini nanti masih bisa mendaftar di sini. Di sini tentunya kalian yang mendaftar di sini di guru agama Islam misalkan ya, ini tahap 2 bisa mendaftar. Namun untuk formasi kan sudah optimis, di sini akan diberikan untuk pelamar tahap 1 yang sudah lulus tes administrasi. Nah, gitu kan. Nah, inilah salah satu daerah yang sudah mengumumkan, yaitu daftar jabatan yang sudah terisi oleh pelamar tahap 1. Nah, sementara bagi teman-teman yang mungkin saja di daerahnya tidak diumumkan seperti ini, kira-kira untuk mengetahui jumlah formasi yang masih kosong itu bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman nanti silahkan dipantau ini, yaitu kita merujuk pada jadwal di ini ya, yaitu jadwal pengumuman di tahap 1. Itu kan nanti untuk pengumumannya itu diumumkan pada ini, yaitu pengumuman hasil kelulusan tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, siapa tahu nanti di tanggal 24 sudah diumumkan pengumuman di daerah kalian. Nah, di tanggal 24 ini nanti kalian bisa mengetahui, yaitu untuk jabatan mana saja, unit kerja mana saja yang sudah terisi. Kalau misalkan sudah terisi, maka kita nggak usah daftar di sana. Kita cari yang unit kerja yang masih ada sisa formasi misalkan. Nah, contohnya adalah seperti itu. Misalkan kita ambilkan contoh seperti ini, yaitu penata layanan operasional. Ini adalah lokasi penempatan di Dinas Kesehatan UPT Nusa Penida misalkan ya. Nah, sini kan masih ada, ini formasi ada 6 ya, yang sudah lulus ada 4. Nah, berarti di sini masih ada 2 formasi yang bisa kita perebutkan. Nah, kira-kira itu adalah contoh teman-teman yang optimis lulus di P3K 2024 dan juga
bagi teman-teman pelamar tahap 2 untuk mengatur strategi supaya nanti kita itu nggak memperebutkan formasi yang ternyata sudah nggak ada, sudah terisi di tahap 1. Demikian, semoga saja nanti teman-teman lulus semua ya subscriber channel calon guru ini pada seleksi P3K 2024.